yang selanjutnya yaitu Semangat Kebangkitan Nasional 1908. Pembahasannya, awal kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang. Kenapa untuk berdagang? Karena Indonesia itu kaya akan rempah-rempah, sumber daya alamnya itu sangat melimpah. Sehingga bangsa Belanda datang hanya untuk mengambil rempah-rempah. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan VOC, yang dimana tujuannya yaitu untuk berdagang. Padahal tujuannya itu hanya untuk menjajah bangsa Indonesia dengan mengambil atau merebut kekayaan alam Indonesia. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan Belanda. Jadi yang diterapkan Belanda itu ada 3. Yang pertama, Divis et Infera, yaitu adu domba, di mana mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain. Di sini dimaksud mengadu domba membuat perpecahan antara kerajaan satu sama kerajaan lain. Jadi yang kedua, Danells. Danells itu pada tahun 1808 sampai 1811. Jadi 1811 ya. Di situ sistemnya itu kerja paksa Rodi. Yang dimana mereka atau bangsa Indonesia itu disuruh membangun jalan sepanjang Pulau Jawa. Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Lalu selanjutnya Pandenbos 1828. Jadi sebelum Pandenbos itu kerja paksa Rodi, yang dimana tadi kan udah ibu bilang adanya sistem kerja paksa membangun jalan. Jadi di Pandenbos ini rakyat wajib menanami sebagian dari sawah ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh Belanda dan hasilnya untuk Belanda gitu. Jadi simpulan dari semua ini bahwa keadaan bangsa Indonesia itu sangat menyedihkan, yang dimana tenaga Indonesia diperas habis dan dimanfaatkan secara ilegal oleh bangsa Belanda hanya untuk kepentingan mereka gitu. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, diantaranya Baron van Edward Dekker dan Mr. Van de Venter. Jadi karena yang dialami bangsa Indonesia sangat sedih, sehingga orang Belanda yang tinggal dan menetap di Indonesia itu melakukan suatu kebijakan. Ya, kebijakannya itu adalah kebijakan politik etis, ya, yang dimana yaitu politik balas budi oleh Van de Venter. Ada 3. Yang pertama, edukasi, bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Transmigrasi, migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditunjukkan oleh daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Karena permintaan yang besar tenaga kerja di daerah perkebunan. Lalu selanjutnya yaitu irigasi untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Jadi yang 3 ini disebut politik balas budi. Tapi politik balas budi ini yang dimaksudkan Belanda itu bukan bertujuan untuk membanggakan dan memerdekakan bangsa Indonesia, tapi melainkan membuat bangsa Indonesia itu lebih tersiksa gitu. Contohnya di edukasi ini. Katanya bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Malahan Indonesia atau bangsa Indonesia itu dibuat sekolah hanya untuk kepentingan Belanda. Jadi transmigrasi ini di sini katanya tadi migrasi ke daerah luar Jawa gitu. Jadi tujuan mereka itu hanya untuk membuat atau dikirim untuk dijadikan pekerja oleh Belanda. Jadi diirigasi yaitu kepentingan untuk bangsa Belanda dalam hal perairan. Jadi hanya perkebunan Belanda saja yang dilakukan pengairan.
Jadi Indonesia tidak. Oke, perjuangan bangsa Indonesia yang bersifat kedaerahan itu tidak membawakan hasil. Jadi strategi perjuangan mempertahankan Indonesia dengan cara membangun organisasi nasional dan terorganisir. Bersifat kedaerahan tidak membuahkan hasil, sehingga lahirlah suatu organisasi yang namanya Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini adalah organisasi pertama di Indonesia yang sifatnya nasional berbentuk modern. Pendorong lahirnya Budi Utomo yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo atau dokter lulusan Stopia. Jadi lulusan Stopia ini yaitu lulusan dari Belanda. Didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi Budi Utomo itu didirikan pada tanggal 20 Mei. Oke, tujuannya apa? Perbaikan pendidikan dan pengajaran. Jadi tujuannya itu untuk perbaikan pendidikan dan pengajaran. Jadi pergerakannya itu terbatas. Kenapa terbatas? Karena hanya ada di daerah Madura saja, Madura dan Jawa. Jadi anggotanya terbatas. Lalu setelah gara-gara terbatas, jadi anggotanya hanya daerah-daerah itu aja. Jadi daerah-daerah luar jarang gitu. Jadi setelah itu lahir Budi Utomo, organisasi yang pertama, baru mendorong lahirnya organisasi kepemudaan yang lain. Jadi sehinggalah disebut Hari Kebangkitan Nasional. Jadi Hari Kebangkitan Nasional itu pada tanggal 20 Mei 1908. Oke, itulah organisasi pertama di Indonesia yaitu Budi Utomo. Oke, sehingga diperingatilah Hari Kebangkitan Nasional. Oke. Jadi tanggal 5 Oktober 1908 Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Jogja. Ingat ya, kongres pertama Budi Utomo itu di Jogja. Yaitu penetapannya apa? Apa tujuan organisasinya? Yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara. Itu apa tujuannya? Untuk pengajaran pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Jadi tujuannya organisasi ini, penetapannya itu pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Jadi pemuda memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang besar dengan dipilihnya ketua RT Tirto Kusumo. Jadi ketuanya yaitu RT Tirto Kusumo. Oke, nanti dihafal ya anak-anak. Lalu setelah itu, setelah ada ketuanya dipilih, baru pemuda memberikan kesempatan kepada golongan tua, sehingga di sini organisasi ini tidak memandang atau tidak melihat keturunan. Jadi siapa aja bisa ikut dalam organisasi ini gitu. Jadi di sini tujuan organisasinya menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan. Oke anak-anak.